Shalom Saktimania. Mantap. Selamat malam saudara semua. Kembali lagi nih kita pada Sakti Talk episode ke-10 bersama saya Yeremia Luciano dan Joshua Nanda di sini. ya, kita gimana kabarnya nih Mas Joshua? Ya, semakin ke depan semakin sepi, Mas. Corona ini membuat persekutuan kita menjadi semakin sepi, gereja juga. Ya, tetapi dengan corona ini semangat kita tidak akan pernah padam. Pasti. Demi kemuliaan Tuhan Yesus kita akan selalu memberikan inovasi kepada kalian semua dan menghibur kalian semua dalam Sakti Talk dan Sakti Worship ini. Mantap. Oke. Hari ini kita mau membahas apa, Mas? Ada yang spesial nih. Kita akan menyampaikan ucapan syukur kita dari Sakti Talk episode pertama sampai ke yang 9 minggu lalu. Ya, kita sangat berterima kasih atas teman-teman kru Sakti Talk, pengurus PKRMB juga yang setia menemani kita rekaman, ya Mas ya. Iya. Dengan demikian terima kasih untuk seluruhnya, kalian luar biasa. Emang mantap kalian. Sakti Mania mantap. Oke, setelah itu kita tidak lupa juga berterima kasih dengan penonton setia yang selalu di stay safe di rumah saja. melaksanakan PSBB juga. Kita sangat berterima kasih atas dukungan kalian yang tetap menonton dari episode 1 sampai ke 9. Tanpa kalian ya Mas, Kita akan mewujudkan Sakti Talk dan Sakti Worship agar lebih berkembang lagi. mantap. Dengan demikian tetap memancar kemuliaan Tuhan Iya, di betul. antara kita semua dan membangkitkan iman kita. Iya, walaupun tetap online ya Mas ya. Ya. Kiranya Oke. pertemuan offline kita semua dan kalian selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Tuh, mantap. Ingat kata-kata Mas Yeri? Iya. Oke. Oh iya, kita katanya punya sesuatu yang sangat spesial lagi Mas ya. Iya, sangat spesial. Hmm. Dengan ini kita dapat mewujudkan Sakti Talk Iya, betul. dan Sakti Worship dengan lebih berkembang lagi. Oke. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita Iya, betul Mas. dan Tetap menyuplai semangat. kita dalam segala bentuk hal. Oke. Yang spesial, Iya, yang spesial apa Mas? kita juga berterima kasih kepada saudara kita Saudara kita yang sudah memberi kita berkat yang sangat kita butuhkan saat untuk rekaman Sakti Talk ini. Tapi teman kita ini belum menjadi bagian dari belum kita. menjadi bagian dari kita. Kita berharap Mas ini bisa Menjadi bagian dari kita dan bertumbuh bersama kita, melayani bersama kita bersama dalam kita. PKRMB Setia Bakti. Oke. Oh iya, siapa sih Mas namanya si Mas ini? Iya. Namanya adalah Mas Riko Bayu. Mas Riko Bayu. Terima kasih Mas Riko Bayu atas bantuannya. Tanpa bantuan Mas Riko ini kita tidak bisa membuat Sakti Talk Sakti menjadi Talk berkembang. berkembang. Yaitu berkat yang sangat luar biasa, Iya. yang membantu kita, yang setia dan Wah, sangat membantu sekali. Oh iya. tentunya bantuan ini dapat kita kelola menjadi lebih baik. Oh iya, kita belum tahu ya berkatnya, belum dikasih tahu ya berkat apa itu Mas? Berkatnya adalah ini. Ini. Mic. Sangat luar biasa kan? Satu set mic podcast. Terima kasih Mas Bayu. Semoga Tuhan selalu memberkati, selalu mencurahkan rahmatnya kepada Mas Riko Bayu. Iya, terima kasih Mas Riko. Oke, mungkin cukup untuk saat ini ya Mas Yuri. Cukup. Semoga teman-teman di sana Selalu sehat, selalu sehat. stay safe, jaga kesehatannya. Kiranya selalu bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam keadaan apapun dan kondisi maupun situasi yang mencekam bagi kita. Iya, di pandemi ini ya Mas ya. Ya. Oke. Terima kasih. Kita akan pamit. Saya Joshua Nanda undur diri Dan dan saya Yeremia Luciano
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Saktimania. Mantap. Ya. Kembali lagi bersama saya Johan Saya Agung. di Sakti Talks episode yang ke-10, sesi yang kedua. Yes. Oke. Jadi episode kali ini kita akan bicara tentang bakti sosial yang diadakan PKRMB Sakti tanggal 7 Juni kemarin, hari Minggu sore ya. Sore. Hari Minggu sore. Jadi kami dari PKRMB Sakti ini mengadakan bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak seberuntung kita yang ada di sini. Dan Mas Agung inilah ketua pelaksana. Tepuk tangan. Ya. Mas Agung. Ya, Mas Ini- Johan. Ya. Ini Mas Agung nggak bisa kepikiran sih untuk membuat baksos ini. Maksudnya dapat motivasi dari Termotivasi mana? dari siapa gitu. Kalau aku sih baksos ini termotivasi dari siapa? Itu ceritanya ada sedikit cerita nih Mas Johan. Saya sekarang kan mahasiswa akhir, jadi sering konsul-konsul untuk skripsi. Jadi pas abis konsul itu salah satu dosen pembimbing saya bilang untuk menantang saya lah ibaratnya, kamu pemuda di gereja peranmu apa gitu kan. Pemuda sekarang Pak di gereja kita lagi bikin podcast, jadi ya ibaratnya kita ibadahnya kayak digantiin online gitu Pak, semua dari media sosial gitu. Terus kamu nggak bisa ambil bagian toh dari setiap dari apa dampak COVID ini katanya kan. Maksud Pak gimana Pak? Ya kamu sama teman-temanmu dilihat teman-temanmu apakah ada yang perlu dibantu atau tidak dari PKMB atau PKRB sendiri. Ternyata pulang dari situ saya langsung kepikiran apa toh maksudnya untuk membantu dan membantu setiap teman-teman yang kekurangan. Terus berpikir, terus aku ngajak teman-teman dulu sebelumnya. Teman-teman di asrama aku ada punya temen satu, terus cerita gimana ini aku ditantang kayak gini, kamu mau nggak? Oh ternyata temenku satu visi juga, satu misi bahwa oh ya wes aku yuk kemarin tuh nyari juga yang mau bakti sosial juga maksudnya, tapi nggak ada temen. Oh ya wes Mas, kalau sampai mau ya wes kita jalan berdua, kita cari nanti dananya wes gampang lah, kita cari teman-teman atau alumni kita bisa untuk pembiayaannya nanti atau biaya-biaya buat kita perlukan nanti gitu. Oh ya wes ternyata temanku setuju, kita sepakat lah buat di asrama. Terus di asrama kita sudah ngelakuin beberapa, dapat 31 paket sembako buat dibagi untuk tukang-tukang beca atau yang membutuhkan. Nah aku berpikir lagi loh, kenapa untuk pemuda kita kan banyak, aku pikirku kan dalam hati di gereja, kenapa aku ndak ajak pemuda-pemuda aja. Nah setelah aku nggak berapa waktu aku lihat salah satu dari pemuda itu ada yang posting story untuk di WA itu nyari kayak donasi gitu. Terus aku kasih masukan ke salah satu teman ini dan teman ini merespon dengan baik. Ya wes kapan kita rapat dan ngajak teman-teman yang lain. Ternyata ngajak pengurus juga. Pengurus itu satu misi juga mau untuk berbagi. Oh ya udah. Terus mekanismenya kayak mana katanya kan. Mekanisme kayak mana? Karena aku udah ngelakuin yang sebelumnya di asrama, tak bilang seperti ini kita harus yang penting teman-teman mau nggak, teman-teman siap nggak untuk tantangan seperti ini, karena tantangan seperti ini nggak semua orang bisa, walaupun kita punya, tapi kalau kita nggak ada niat untuk kasih ya sama aja bohong. Nah, tak gitu. Oh ternyata teman-teman satu visi. Setelah rapat kita konsultasi ke Pak Pendeta. Ternyata Pak Pendeta sangat setuju, tetapi dengan catatan itu harus dari pemuda, murni dari pemuda sendiri. Maksudnya gimana Pak? Untuk dari murni pemuda sendiri, dari murni dari pemuda sendiri
kalian harus tantang pemuda itu mau nggak ngasih gitu. Ternyata kita floor ke pengurus sendiri, kita punya target 100 kotak nasi untuk dibagikan ke tukang becak dan yang membutuhkan. Ternyata cuman 100 kotak, nggak cuma 100 kotak sih, ya bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu sangat berarti. Dan untuk motivasi yang tadi kenapa aku mau bakti sosial atau kasih kayak ada hati kok bisa sosial gitu, itu salah satunya dari dosen pembimbingku sendiri, karena dia nantang aku, kamu bisa nggak toh kasih seperti ini dari dampak COVID-19 ini, peranmu apa toh, bisa nggak kamu berperan dalam COVID-19 ini. Oh ternyata tantangan itu ya yang membuat motivasi sampai sekarang hingga terlaksana kemarin gitu Mas Johan. Ya, ceritanya luar biasa ya. Jadi ditantang dan dilaksanakan gitu. Ya, ditantang langsung, kayaknya kalau cuman ditantang terus dipikir aja nggak dilaksanakan, sama aja bohong toh. Iya. Terus gimana toh caranya bisa melaksanakan? Nah, di situ langsung berpikir lagi, oh iya, wis ngajak temen dulu nih. Seperti itu, Mas. Ya, ini kan bakti sosial udah berhasil nih. Kita udah laksanakan kemarin Minggu. Ini nih cuplikannya. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. 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 Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. 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 Terus dari kegiatan Baksos ini Mas, Baksos ini dilaksanakan di mana aja sih Mas? Maksudnya siapa aja yang kita kasih, terus di mana aja tempatnya? Untuk bakso sendiri di sini kita kasih ke Kota Kediri lah, lingkungan Kota Kediri, maksudnya tukang-tukang beca di Kota Kediri. Sebelumnya sih aku nggak tahu dengan Kota Kediri karena aku bukan dari Kediri, aku asalnya dari Lampung untuk studi di Kediri, dan puji Tuhan bisa bergabung di Gereja Setia Bakti ini, ya boleh ambil peran juga di pemuda, dijadiin pengurus. Jadi sedikit tahu untuk Kota Kediri, untuk kita berbagi itu dari teman-teman sendiri, gimana untuk target kita kemana, dan teman-teman yang mengarahkan, oh
di Kota Kediri tukang-tukang beca atau pokoknya yang kita temukan yang membutuhkan gitu. Jadi memang target kita tukang beca dan kayak pemulung dan yang membutuhkan juga gitu Mas Johan. Dan ini kan baksos itu kan pasti butuh dana nih Mas. Untuk dananya sendiri Mas Agung gimana? Gimana nih? Mas Agung Kalau gimana? untuk dananya nih cerita sedikit karena kita sebelumnya tadi udah bilang ke laporan ke Pak Pendeta Pak Pendeta, Yosia ya. karena kita pemuda harus dari pemuda sendiri. Kalau dari gereja itu pemuda cuman menyalurkan bukan dari Iya. pemuda. Aku pikir oh benar juga. Setelah itu aku sama teman-teman terkhusus untuk ketua PKMB-nya langsung berpikir bahwa gimana kalau teman-teman kita mintain aja langsung, maksudnya teman-teman berani kasih berapa toh untuk baksos ini. Nah kita untuk baksos ini kan kita memang nggak minta secara langsung uang, kita bentuk nasi karena kita kan baginya nasi kotak. Jadi kita ke teman-teman itu teman-teman mau bantu berapa kotak untuk dari 100 kotak ini teman-teman mau kasih berapa kotak. Jadi kita memang nggak minta uang Mas Johan. Kalau minta uang kayaknya berat teman-teman mau Iya, ngasih. berat. Tapi kalau kita mintanya nasi kotak dan bentuk barang, jadi teman-teman, oh iya dengan ibarat kata dengan uang segini kok bisa bermanfaat gitu, dapat 2 kotak atau 3 kotak. Nah, teman-teman juga mikirnya seperti itu. Jadi kita memang nggak minta uang, tapi dengan nasi kotak, tapi nanti dialokasikan Dengan uang. dengan uang. Iya, Ya memang kita perlu uang, tapi kita mintanya dengan nasi kotak. Kalau dengan uang nanti kita minta uang dengan umpama kita minta 5 kotak itu kan harganya 65. Ah. Nah, terus kalau uang kalau 65 kayaknya agak berat, teman-teman. Tapi kalau kita mintanya kotaan kan cuman 5, tapi nggak 5. tahu kalau diuangkan kan Ternyata lebih banyak ya. lebih Ah. nah, banyak. Jadi seperti itu. Makanya puji Tuhan dari pengurus saja kita tercukupin dari 15 pengurus atau 20 pengurus ya untuk 100 kotak. Iya. Kita tercukupin gitu Mas Johan. Jadi kalau misal kelihatan nominalnya gitu kelihatan banyak gitu ya Mas. Kalau kita mintanya uang kayaknya nominal banyak dari teman-teman, tapi kalau kotak kan dikit, tetapi pas di kotaan itu dinominalin malah itu Banyak, lebih banyak dari jadinya uang lebih banyak, gitu. ya. Makanya strateginya seperti itu Mas Iya. Johan sebenarnya. Terus mungkin kemarin dari baksos kemarin ada kesulitan mungkin Mas Agung yang mungkin bisa diceritakan. Kalau kesulitannya sih ada. Kita nih udah ada nih nasi, kotak udah naik mobil, udah muter-muter. Kita nih bingung mau ngasih, bukannya bingung mau ngasih. Kita mana sih yang perlu dibantu dan mana yang perlu dibantu dan mana yang butuh, mana yang pengen. pengen. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan untuk mana yang butuh dan mana yang pengen. Kalau yang butuh itu kita harus dilihat dari kondisi. Kita memang milih untuk tukang becak 1 atau 2, mereka yang benar-benar sendiri, atau kita nggak milih yang bergerombol karena yang bergerombol nggak semuanya mereka butuh, tetapi mereka banyak yang pengen. Maksud jadi kita harus untuk teman-teman kita harus memilih bahwa kita ngasih itu yang butuh bukan yang pengen loh. benar-benar butuh Jadi ya. teman-teman juga agak bingung loh. Kenapa kayak gitu lah? Kalau yang pengen kan mereka mesti udah tercukupin. Kita nggak tahu karena mereka kan dengan cara memaksa minta itu kan udah beda dengan kita sendiri yang Kita yang ngasih ngasih, gitu Mas Johan. Terus kan mesti kita keliling kan pasti ada cerita nih Mas. Entah cerita dari teman sendiri atau mungkin lihat siapa yang kita kasih kok rasanya gimana gitu. Sukacita gitu ya. Itu gimana Mas? Untuk yang kemarin itu kan karena aku ada salah satu temen itu satu tim sama aku, kan kita kan dibagi 3 tim ini Mas Johan. Iya. Dari 100 kota itu jadi kita 3 tim dibagi untuk 30 kotak lah ibaratnya. Itu salah satu teman tuh bilang, Mas Agung, ternyata dengan uang segini udah bikin orang sukacita dengan makanan, padahal kita nggak tahu mereka udah makan atau belum, tapi mereka langsung ketika kita kasih mereka buka langsung mereka makan, berarti mereka sukacita nih Mas katanya dengan uang segini. Terus ada juga cerita bahwa ya tadi mereka susah membedakan mana yang butuh, mana yang pengen. Nah, jadi agak bingung, jadi agak takut dia karena dikejar-kejar kan, kayak mereka pengen bukan butuh. Jadi kalau kita
kalau orang butuh kan kita yang ngasih. Kita Kalau yang ngasih. pengen kan mereka memang nyari kesempatan gitu kesempatan maksudnya. lah, ya. Kayak misal nih satu mobil ada yang ngasih ke orang nih. Banyak yang gerumbul gitu ya Mas. Jadi kita harus benar-benar, jadi makanya kita harus milih. Jadi yang benar-benar orang cuma satu atau dua atau tiga. Kalau udah lebih dari itu kita memang nggak kasih karena target kita memang 1 sampai 2 orang terus lewat lagi kayak gitu Mas. Tapi emang bukan niatnya itu bukan pilih kasih ya Mas. Jadi emang cari benar-benar orang yang membutuhkan, bukan yang Iya, kalau ingin, pilih kasih kan beda. Kalau pilih kasih kan cuma 2 orang, cuma 1 yang dikasih. Itu pilih kasih. Tapi kalau memang kalau kita kan strateginya memang nggak yang rame-rame, tapi cuman mereka yang sendiri atau berdua, memang itu udah rezeki mereka. Iya. Udah rezeki mereka sendiri, bukan maksudnya kan kalau rame-rame kan udah beda itu. Kalau sendiri tahu-tahu kita datang nih kasih, itu memang udah rezeki mereka. Iya. Itu bukan kita pilih kasih. Kalau pilih kasih mungkin ada cuma 2 orang terus kita kasih 1. Nah, itu pilih kasih. Terus rasa syukur setelah bakso ini berhasil gimana Mas? Kalau aku dari aku sendiri sih dengan rasa syukurnya ya bersyukur banget karena kita nggak lebih dari teman saudara-saudara kita, maksudnya kita lebih lebih beruntung lah dari saudara-saudara kita bisa makan secukupnya dengan kita tidak bekerja keras, maksudnya walaupun kita masih sekolah atau bekerja tapi kita seenggaknya lebih dari mereka. Nah, aku punya pesan nih buat teman-teman, memberi itu sih nggak perlu kita harus kaya dulu Mas Johan. Jadi apapun yang kita punya ya itu kita kasih, maksudnya ya nggak kasih ada handphone nih dikasih ya nggak kayak gitu, maksudnya kita ada yang kita punya kita kasih kalau memang orang itu membutuhkan kayak gitu. Terus kalau orang yang memberi dengan kelebihan itu udah biasa Mas Johan itu, tapi kalau dengan kekurangan itu luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih Mas Agung untuk ceritanya hari ini, dan terima kasih juga teman-teman di luar sana yang sudah membantu dalam bakti sosial ini, entah itu dalam memasak, entah itu dalam dukungan dana, doa, dan dayanya juga. Mungkin ada teman-teman yang sudah meminjamkan mobilnya untuk berkeliling kemarin. Sungguh luar biasa untuk teman-teman yang sudah memberi, yang sudah berkorban untuk saudara-saudara kita yang di luar sana ya. Dalam kondisi yang masih dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, tetap Memakai masker kalau keluar, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer kayak yang kemarin di episodenya ke-9 Dr. Arnold bisa dilihat di pojok kanan atas. pojok kiri atas, pojok kiri atas. Nanti akan ada videonya. Pakai face shield kalau ada, pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau misal nggak ada kegiatan yang urgent banget, bisa di rumah aja. Kan sekarang udah banyak teknologi buat kerja di rumah, belajar di rumah, dan lain sebagainya, kan bisa di rumah semua ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Tuhan Yesus berkati.